Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sehat selalu. Sekalipun kalian di rumah saja, tetap jaga protokol kesehatan. Dengan memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Baik, untuk hari ini kita mulai pembelajaran teks eksposisi. Sekalipun kalian kemarin sudah menerima materi secara video, secara visual, namun dalam hal ini alangkah baiknya kita kupas kembali untuk dapat memahami apa itu teks eksposisi. Dari teks eksposisi ini ada beberapa hal yang perlu kita mengerti, yaitu masalah pengertian, tujuan, ciri, dan struktur serta jenis. Kalian bisa mendengar ya? Kalian bisa melihat materinya? Bisa. Silakan nanti bila ada sesuatu yang perlu ditanyakan untuk ditanyakan. Ya, mari kita awali dengan pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi dalam hal ini yang kita pahami, yang kita mengerti sebelumnya, yang namanya teks itu berarti suatu ungkapan yang tersusun dari beberapa kalimat. Susunan kalimat tersebut menjadi satu dalam satu rangkaian menuju pada satu topik yang kita sebut dengan paragraf. Dengan demikian, kita bisa mengamati bahwa teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi pengertian yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Tentu dalam hal ini ada hal yang lain yang sekiranya memahami tentang teks eksposisi itu dari sisi yang lain. Sehingga ada satu pengertian pula yang muncul bahwa teks eksposisi merupakan jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi untuk menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan sebagai suatu teks yang sifatnya non-fiksi. Non-fiksi artinya bukan suatu rekayasa. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Ini dalam satu pengertian teks eksposisi. Kemudian berikutnya, ragam teks eksposisi ini sering digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari secara lisan maupun tulisan. Misal ketika kita melakukan diskusi dalam forum seminar, seseorang yang menyampaikan argumen dalam debat, pendapat diajukan dalam suatu pertemuan, ya. Kalau itu bisa kita tuliskan atau kita wujudkan dalam satu bentuk tulis, maka inilah yang disebut dengan teks eksposisi. Bisa kita simpulkan bahwa teks eksposisi ini semacam satu bentuk paparan, penjelasan yang dinyatakan oleh seseorang. Namun tentu berdasarkan pada satu hal yang menjadi kenyataan, bukan suatu hal yang sifatnya rekayasa. Ya. Kemudian untuk memperjelas uraian dapat dilengkapi dengan grafik, gambar, atau statistik. Dengan kata lain, misal kalau kita mengungkapkan sesuatu supaya dapat dipercaya orang lain, dapat dimengerti oleh orang lain, maka kita perlu tampilkan data-data yang menunjukkan apa yang menjadikan penjelasan yang kita sampaikan. Kemudian sebagai catatan, tidak jarang eksposisi ini ditemukan hanya berisi uraian tentang langkah, cara, atau proses kerja. Karena teks eksposisi ini lazim disebut sebagai paparan proses. Semisal kita bercerita kepada orang lain tentang bagaimana cara membuat
Kemudian pada saat menjelaskan ini, kita memberikan satu langkah-langkah cara, ya, atau bagaimana hal yang perlu kita lakukan. Nah, dengan demikian kita secara tidak langsung membuat suatu teks eksposisi yang berupa satu paparan proses atau langkah-langkah dalam melaksanakan suatu kegiatan. Maka dari itu, dalam menyusun teks eksposisi selayaknya lah kita harus memiliki struktur yang tepat. Ya, paham nggih? Halo. Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Ya, sedikit banyak Anda bisa menangkap dari apa yang saya sampaikan. Maka ini satu langkah awal untuk memahami apa yang disebut dengan teks eksposisi. Ya, mohon maaf tadi kalian sudah berdoa ya. Di awal pembelajaran selalu Ibu sarankan kalau suatu pembelajaran kalian berdoa terlebih dahulu. Agar Anda diberikan suatu kemudahan untuk dapat menjalankan suatu kegiatan di hari ini. Amin. Ya, itulah harapan kita tentunya. Ya, sampai di sini bisa dipahami atau mungkin ada pertanyaan? Boten. Dan sudah jelas? Sudah. Jelas, Bu. Semoga harapan Ibu semoga kalian paham. Ya, sekalipun ini mungkin hal baru, pengertian baru, namun kita juga dengan semangat baru untuk dapat mau belajar dan tetap belajar untuk memahami sesuatu ilmu yang baru. Oke? Semangat ya? Iya, Bu. Semangat. Alhamdulillah. Yuk kita lanjut ya, coba. Berikutnya mengenai ciri-ciri teks eksposisi. Ciri dari teks eksposisi diantaranya singkat padat. Ya, dalam menyusun suatu paragraf, tentu dalam hal ini tidak usah bertele-tele, tidak usah ngoyo-woro. Hal apa yang sekiranya menjadi tujuan kita untuk kita sampaikan kepada orang lain, maka kita susun secara singkat dan padat. Dalam arti apa yang menjadi tujuan, itulah yang menjadi tulisan yang hendak kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Kemudian yang kedua adalah gaya informasi yang mengajak. Sifatnya adalah persuasif, mengajak. Ya, karena memang teks eksposisi itu adalah memberikan suatu pengertian kepada orang lain. Dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari mengerti menjadi lebih mengerti, itu yang menjadikan tujuan di dalam penyampaian teks eksposisi. Karena berupaya untuk memaparkan dalam rangka untuk memberitahu. Bahkan ada yang bertujuan untuk mengajak. Ya. Mengajak itu dalam arti dengan adanya pengertian ini orang lain nanti akan melakukan suatu perubahan, ya, mengadakan satu perubahan dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari mengerti menjadi lebih mengerti, dari yang tadinya tidak memiliki satu tindakan akan melakukan suatu tindakan yang kita harapkan sesuai dengan teks yang kita tampilkan. Kemudian berikutnya adalah penyampaian teksnya secara lugas. Lugas itu dalam artian apa adanya, menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang sekiranya resmi dan tidak terpengaruh unsur bahasa asing. Apakah itu bahasa daerah ataukah bahasa mancanegara. Kemudian berikutnya menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Ya, karena tadi teks eksposisi itu adalah memaparkan, memberitahukan, maka upayanya dalam hal ini adalah menjelaskan informasi yang dapat diketahui oleh orang lain. Kemudian yang keenam, tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Apa yang dimengerti untuk disampaikan kepada orang lain itu tidak disertai dengan unsur subjektif dari pihak pemberi informasi untuk dapat memberikan suatu hal yang sekiranya mendorong kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan secara paksa.
Jadi upaya di sini yang dilakukan oleh penulis tentu adalah memberitahukan yang harapannya orang lain itu nanti bisa mengerti dari apa yang disampaikan. Syukur-syukur dia mau melakukan satu hal yang sekiranya menjadi harapan dari penulis. Kemudian berikutnya, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Objektif apa adanya, netral berarti tidak berpihak dalam pada satu posisi. Dia benar-benar menyampaikan satu informasi. Bersifat objektif berarti tidak disertai dengan tanggapan dari pihak penulis. Ya. Penulis tetap menyampaikan apa yang menjadi informasi utamanya tanpa disertai dengan tanggapan-tanggapan dari penulis itu sendiri. Dan netral berarti tidak berpihak pada satu posisi. Netral sifatnya. Tidak memiliki satu tendensi tertentu untuk menyampaikan informasi itu kecuali hanya untuk menginformasikan. Dan berikutnya penjelasan disertai dengan data-data yang akurat. Jelas, dalam hal ini selain objektif tentu harus ada data-data yang sekiranya dapat mendukung dalam penyampaian informasi itu. Kemudian berikutnya fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Fakta sifatnya konkret, nyata, apa adanya, ya. Kontribusi dalam artian sumbangsi apa yang sekiranya nanti bisa disampaikan kepada pihak lain. Ya, penulis memberikan informasi itu berarti memberikan kontribusi kepada pembaca, sesuatu yang dapat diterima oleh pembaca. Ya. Kemudian umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Ini tentunya merupakan suatu hal yang menjadi tujuan umum pada saat seseorang ingin menyampaikan sesuatu kepada pihak lain. Ya. Jadi ada kriteria apa yang disampaikan, siapa yang menyampaikan, kapan disampaikan, di mana berita itu disampaikan, mengapa hal itu disampaikan, dan bagaimana cara informasi itu disampaikan. Ya, saya kira ini merupakan suatu kriteria umum pada saat kita hendak menyampaikan suatu informasi kepada pihak lain. Ya, dimengerti nggih? Kertas, Bu. Ya, sambil tidur boleh asal dan mengerti ini. Ya. Ya, berikut adalah struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi antara lain adalah judul. Judul ini tentu gambaran dari suatu tema ya. Walau sebenarnya judul itu sifatnya bebas. Ya. Namun untuk satu judul eksposisi tentu diarahkan pada satu tema. Maka di sini ada satu ketentuan bahwa judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Berarti ini mengangkat tema, judul yang diangkat dari suatu tema. Tidak sekedar judul-judulan, begitu kan? Oke. Nah, ya. Judul hendaknya ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik dan syarat akan makna. Syarat itu penuh, ya. Penuh berarti judul ini benar-benar mengarah pada tema yang hendak dinyatakan dalam teks tersebut. Berikutnya adalah pernyataan umum atau tesis, ya. Kalau kita memberitahukan kepada orang lain sesuatu itu perlu diberikan gambaran tentang judul itu dulu. Dengan judul seorang pembaca itu nanti sedikit banyak memiliki suatu gambaran. Apa kiranya nanti materi yang hendak akan saya baca. Ya, jadi sudah tergambar. Kemudian pernyataan umum. Nah, ini akan lebih memberikan gambaran kepada pembaca tentang topik yang akan dibaca, tentang informasi yang akan dibaca. Ya, jadi pernyataan umum. Kalau orang tidak berbicara kepada orang lain untuk menginformasikan sesuatu, tentu kan tidak langsung pada informasi utamanya kan. Pertama tentu kita harus memberikan ulasan awal terlebih dahulu. Ya,
memperkenalkan topik yang akan disampaikan itu tentang apa. Ya. Kemudian penulis itu sendiri hendak mengemukakan tentang apa. Nah, itu dinyatakan dalam pernyataan umum. Gambaran terlebih dahulu tentang tema yang hendak disampaikan.